Tapi yang menarik kan kami sering interaksi dengan kawan-kawannya Sylvester dalam berbagai diskusi, mereka bahkan terbuka di media mengatakan nggak kemana-mana, bahkan dalam tanda petik agak meledek lah, kita gimana mau dieksekusi, suratnya nggak ada. Sampai seperti itu kan berarti, loh kok negara sepertinya kalah dengan seorang Sylvester Matutina gitu. Ada orang yang mengatakan kalau mau cari Sylvester Matutina jangan hanya cari di alamat rumahnya. Pertama coba cari di kantornya Erick Thohir. Yang kedua, coba cari ke Solo. Jangan-jangan dia sedang diskusi dengan Dewan Penasehatnya, yakni Saudara Jokowi. Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Toy News. Setelah banyak orang bingung ya, kemana si Sylvester ini sembunyi? Apa sembunyi di lubang semut gitu loh ya? Atau di rumah penguasa? Nah, kabarnya Sylvester ini memang sering bolak-balik Solo. Nah, ini sinkron ya dengan kabar yang beredar bahwasanya katanya ya, Sylvester ini sembunyi di Solo di kediaman mantan Presiden ke-7 Jokowi. Sylvester itu adalah Ketua Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang Ketua Dewan Pembinanya adalah Presiden ke-7 Indonesia, yakni Saudara Joko Widodo. Jangan-jangan ya Mbak, dugaan kita, Saudara Sylvester itu pasang badan dengan memberikan ultimatum, kalau sampai saya dieksekusi maka ini akan saya bongkar, ini akan saya buka, baik terkait institusi kejaksaan maupun terkait Jokowi. Maka hari ini mungkin ya, beberapa hari ini sedang mencoba ya diulur waktu itu dalam rangka negosiasi. Terlalu banyak urusan-urusan, orang ini punya kartu truf ke siapa, itu pasti akan membuat penegakan hukum di negara itu tidak benar kan? Tidak bisa kita pungkiri, masuk periode Saudara Joko Widodo memimpin Republik ini, sejak saat itulah anomali itu justru menjadi karakter kekuasaan. Waduh, apa benar ya? Nah, akibat beredarnya berita ini, netizen pun merespon. Katanya kalau benar begitu, geruduk sajalah rumah Jokowi, rumah geng Solo geruduk aja. Dan ada juga yang bilang Sylvester ini termasuk manusia tersakti abad ini, karena tak kunjung ketangkap. Nah, logikanya saja ya, Kejagung memburon Riza Khalid yang merupakan mafia minyak yang notabene ya, si Riza Khalid ini bukan pindah kota lagi, tapi pindah-pindah negara ya. Dan tentunya ya backingannya bukan hanya di Indonesia saja, tentunya backingannya pasti banyak di berbagai negara. Nah, ini Sylvester yang masih ada di Indonesia saja, yang kalau kabar kabur pun ya pasti ya di Indonesia, gak bakal jauh-jauh ya. Nah, bagaimana mau menangkap Riza Khalid sedangkan menangkap Sylvester saja gak bisa? Rasanya licin sekali sepertinya ya, padahal ini di kandang sendiri. Nah, pertanyaan besarnya nih, siapa sih yang backing Sylvester ini? Terakhir katanya kemarin di rumah sakit, kok seperti gak ada pergerakan sama sekali ya? Hanya keluar-keluar di media, seolah ada kerja nyata. Saya netizen wajar ya berkomentar, publik bahkan saya pun ya bertanya-tanya, di mana keadilan hukum? Bagaimana mungkin seorang terpidana bisa tetap menjadi pejabat publik dan berseliweran tanpa hambatan? Pihak kejaksaan berdalih bahwa Sylvester ini dalam kondisi sakit sehingga eksekusi belum dilakukan. Nah, namun faktanya ya, Sylvester ini tampak sehat dan aktif loh. Tercatat melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Solo pada awal 2025 dengan dugaan publik yang menguat bahwa Solo ini telah menjadi tempat aman bagi Sylvester. Ia mengingat kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan, bahkan beberapa tokoh secara terang-terangan yang menuduh Sylvester ini bersembunyi di rumah milik Presiden di kawasan Sumber Solo. Akibatnya, keterlambatan eksekusi terhadap Sylvester ini menimbulkan dugaan adanya intervensi kekuasaan ataupun perlindungan politik. Bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan ya bahwa kecurigaannya secara terbuka hingga akhir September 2025 status hukum Sylvester Matutina ini masih menggantung. Ya meski sudah divonis 1,5 tahun, terhadapnya sudah berkekuatan hukum tetap ataupun inkrah sejak 2019. Ia ini belum juga menjalani eksekusi. Kejaksaan Agung berdalih nih bahwa Sylvester ini sedang dalam kondisi sakit dan juga sedang menjalani perawatan medis. Namun publik dibuat bertanya-tanya ya karena tidak ada kejelasan di mana lokasi rumah sakit yang merawatnya, serta tidak ada juga ya dokumentasi terbuka mengenai kondisi medis yang dimaksud.
Hal ini diperparah dengan fakta bahwa Sylvester ini masih sempat muncul di hadapan publik dan hadir dalam beberapa pertemuan politik penting, termasuk di Solo. Nah, sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini sebagai eksekutor vonis lah ya, mengaku telah melayangkan surat panggilan. Namun karena Sylvester ini tidak memenuhi panggilan, pihak kejaksaan menyatakan akan mempertimbangkan upaya jemput paksa dan kemungkinan membawanya ke rumah sakit milik Adiaksa untuk memastikan kondisi fisiknya ini sebelum eksekusi dilakukan. Nah, anehnya nih, meskipun telah lama berstatus terpidana, tidak ada permintaan cegah tangkal atau cekal terhadap Sylvester ini dari imigrasi. Hal ini membuka peluang ya bahwa ia ini bisa saja bepergian ke luar negeri tanpa halangan administratif. Ya, meski demikian pihak imigrasi menyatakan bahwa data terakhir menunjukkan ia masih berada di dalam negeri. Pada awal 2025, Sylvester ini sempat menghebohkan publik saat tengah menghadiri pertemuan dengan Presiden Jokowi di kediaman pribadi Presiden di kawasan Sumber Solo. Dalam pernyataannya, ia mengklaim membahas isu-isu yang dianggap mengancam persatuan bangsa, termasuk lembaga asing yang mengkritik Jokowi. Namun publik mempertanyakan, apa urusannya seorang terpidana bertemu langsung dengan Presiden Jokowi? Mengapa ia tidak ditangkap saat berada di ruang publik? Bahkan beberapa pengamat menyebutkan Solo sebagai tempat perlindungan politik informal bagi Sylvester. Tokoh PDIP bahkan juga Guntur Romli secara terang-terangan menyebut kemungkinan Sylvester ini bersembunyi di rumah majikannya. Bahkan sinyal peninjauan kembali PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal September 2025 pun ditunda karena Sylvester ini tidak hadir. Ia mengirim surat keterangan sakit dari sebuah rumah sakit yang menyatakan bahwa dirinya ini mengalami nyeri dada dan harus istirahat selama 5 hari. Bahkan pihak Kejari Jakarta Selatan mengaku sudah melayangkan beberapa kali surat pemanggilan, namun tetap tidak dipenuhi. Nah, kini mereka ini tengah mempertimbangkan upaya penjemputan paksa, termasuk membawa Sylvester ini ke rumah sakit milik Adiaksa untuk dilakukan observasi medis sebelum eksekusi. Nah, Sylvester sebelumnya ini sempat mengklaim bahwa persoalannya dengan JK ini telah selesai melalui perdamaian. Namun klaim ini langsung dibantah tegas oleh pihak Yusuf Kala. Juru bicara JK menyatakan tidak pernah ada pertemuan atau penyelesaian damai antara keduanya atau antara Yusuf Kala dan juga Sylvester. Publik wajar ya mempertanyakan apakah alasan sakit hanyalah dalih, apakah kekuasaan telah mengintervensi hukum, bagaimana mungkin seorang terpidana bisa mondar-mandir ke Solo dan melakukan pertemuan politik tanpa tersentuh oleh penegak hukum. Jika aparat tidak segera mengambil tindakan tegas, maka kasus ini berpotensi menjadi presiden buruk yang semakin memperkuat anggapan bahwa hukum di Indonesia ini bisa dibeli, ditunda, atau dinegosiasi tergantung siapa yang sedang berkuasa.